Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permintaan maaf pada warga terkait banjir yang terjadi di sejumlah titik sejak Minggu 6 Juli kemarin. Pramono bahkan mengakui bahwa banjir Jakarta merupakan hal yang sulit untuk dilawan dan dicegah. Adapun hingga Selasa 8 Juli pukul 5 pagi, tercatat masih ada 35 RT di Jakarta yang masih terendam banjir. Sejumlah upaya saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi banjir. Satu di antaranya penggunaan pompa air. Pramono juga menggelar apel siaga banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa 8 Juli. Selengkapnya mengenai kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti. Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini Selasa 8 Juli 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar apel kesiapsiagaan dalam penanggulangan banjir yang melanda wilayahnya sejak Sabtu kemarin. Adanya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan hari ini Pramono menggelar apel siaga banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun orang nomor 1 di Jakarta itu mengatakan bahwa dia mengakui memang banjir di Jakarta ini sulit untuk dilawan, dan dia juga menekankan bahwa adapun pandangan tersebut untuk merespon terkait puluhan bahkan sempat kemarin ratusan RT di Jakarta yang ikut tergenang banjir. Dan Pramono juga mengatakan bahwa memang banjir saat ini harus diterima sebagai kenyataan yang ada di Jakarta. Maka dari itu Pramono mengatakan bahwa yang bisa dilakukan oleh jajarannya ataupun Pemprov DKI Jakarta, yakni berkontribusi dengan daerah penyangga yang lain agar banjir ini bisa tertangani. Salah satunya karena adanya banjir ini, yakni banjir kiriman yang berasal dari hulu sungai di luar Jakarta. Selain itu, Pramono juga mengatakan bahwa di saat bersamaan Teluk Jakarta juga sedang pasang dan menyebabkan air tidak bisa mengalir ke laut, sehingga pemerintah DKI Jakarta baru bisa memompa air yang menggenang ke laut setelah ketinggian air laut mulai turun. Dan adapun yang mengatakan bahwa air laut baru mulai turun sekiranya pada malam kemarin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan dia juga menekankan bahwa meminta jajarannya, para petugas lapangan untuk sigap jika banjir terjadi lagi. Para petugas itu termasuk pekerja dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Marga, PPSU hingga pemadam kebakaran. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Kembali ke studio. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilawan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak tempat di Jakarta yang kemudian tergenang. Saya meminta kepada jajaran terkait, para wali kota yang ada, untuk 24 jam dari kemarin menangani ini. Dan alhamdulillah di tanggal 8 kemarin walaupun ada hujan dan juga ada banjir kiriman, tetapi dampaknya tidak seperti yang saya segera mengkoordinasikan dengan terutama wali kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, dan pada hari ini saya juga akan menerima wali kota Bekasi, karena memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendirian. Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini adalah given. Sehingga dengan demikian maka saya tidak menggunakan kata-kata melawan banjir. Tetapi ya banjir ini kita siasati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat.
Selain Jakarta, banjir juga merendam sejumlah kawasan di sekitarnya termasuk Bekasi, Jawa Barat. Dilaporkan ketinggian banjir di kawasan Jalan Kartini Gang Mawar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi mencapai 2 meter pada Senin 7 Juli. Menurut Ketua RT setempat, Boy Apriyadi, banjir melanda kawasannya sejak pukul setengah 12 malam. Akibatnya puluhan rumah dan ratusan jiwa terdampak banjir tersebut. Meski begitu, tak semua warga yang terdampak banjir itu mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah. Boy mengatakan saat ini ketinggian air mulai surut hingga mencapai 1,5 meter. Menurut Boy, banjir di lokasi tersebut diakibatkan luapan Kali Bekasi yang debit airnya melewati tanggul. Terkait banjir tersebut, Boy berharap pemerintah Kota Bekasi menyalurkan bantuan untuk para korban. Utamanya adalah penyediaan pakaian layak pakai. Selain itu, Boy berharap agar tanggul Kali Bekasi ditinggikan sehingga potensi banjir bisa dikurangi. Air masih turun dari kurang lebih jam 11.30. Sampai sekarang masih tergenang ya? Ini ketinggian awal berapa, Pak? Ini awal kurang lebih 20 meter. Sekarang Mungkin udah turun ya 1,5 meter lah. Oke. Ini memang karena apa sih, Pak, kalau banjir ini? Karena luapan air sungai Bekasi aja. Karena tanggul kita nih udah kayak pendek gitu, jadi dia meluap. Memang harus diperbaiki, ditinggiin lah. 1 meter. Ini berapa kakak Pak yang terdampak? Di sini ada 70 rumah, kurang lebih ada 120 kakak. Kalau jiwanya kira-kira? Ya itu 150 jiwa. Oke, Pak, nih pada ngungsi atau gimana? Sebagian yang ngungsi, sebagian ada yang masih bertahan di lantai 2. Oke, tapi emang di sini langganan banjir atau gimana, Pak? Ya masih udah ada langganan banjir. Ini diungsi di mana, Pak? Kita sini nggak biar pengungsian, Pak. Ya paling ada ya ada lahan kosong ya itu aja. Rumah kosong, yang isi itu aja. Ini harapannya dari warga maunya gimana, Pak? Ya, mungkin dari warga harapannya mungkin bantuan aja, Pak, ya, sama baju lagi pakai aja buat sementara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.